Yang pertama ada ekonomi sirkular dan ekonomi sirkular organik. Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang menggantikan model linear, yaitu ambil, pakai, buang, menjadi sistem yang menjaga nilai material tetap berputar di dalam siklus ekonomi selama mungkin. Model ini didasarkan pada kerangka 9R, yaitu refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover. Lalu ada ekonomi sirkular organik. Ekonomi sirkular organik, khususnya sektor pangan, berfokus pada sirkulasi bahan biologis dan hayati, misalnya limbah pertanian, limbah makanan, dan bahan organik lainnya agar dikembalikan ke ekosistem dengan nilai tambah yang baru. Setelah melihat gambaran umum mengenai ekonomi sirkular, sekarang kita masuk ke sektor yang menjadi prioritas utama penerapannya di Indonesia, yaitu sektor pangan. Sektor pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Saat ini, sektor pangan menyumbang sekitar 9,3% terhadap produk domestik bruto dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani serta pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Karena perannya yang besar, keberlanjutan sektor pangan sangat menentukan ketahanan pangan Indonesia. Namun, kondisi rantai nilai pangan kita saat ini masih didominasi oleh pola yang linear, mulai dari budidaya, pengolahan, distribusi, konsumsi, hingga akhirnya limbah pangan dibuang ke tempat pembuangan akhir, yang akibatnya potensi bahan organik yang seharusnya dapat dimanfaatkan kembali justru hilang begitu saja. Tingkat sirkularitas sektor pangan juga masih rendah. Berdasarkan data Bappenas tahun 2023, sirkular material input baru mencapai 2,88%. Tingkat ketahanan produk pangan hanya 0,0038% dan recycling rate sekitar 16,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar material pangan belum kembali ke siklus ekonomi. Ruang lingkup ekonomi sirkular sektor pangan. Ruang lingkup ekonomi sirkular sektor pangan mencakup 6 kelompok kegiatan dalam rantai nilai pangan, yakni pertama ada produksi yang berisi pertanian organik, efisiensi input, yang berisi air, pupuk, energi, dan pemanfaatan limbah pertanian. Yang kedua ada pasca panen, yakni berisi pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang mengurangi kehilangan pangan. Yang ketiga ada pengolahan pangan, yang berisi penggunaan bahan lokal dan pengemasan berkelanjutan. Yang keempat ada distribusi dan retail, ada inovasi logistik dingin atau cold chain dan model redistribusi makanan berlebih. Yang kelima ada konsumsi, yakni berisi edukasi konsumen untuk mencegah pemborosan. Dan keenam atau terakhir ada pasca konsumsi, yang berisi pengomposan, konversi limbah organik menjadi pupuk atau pakan, serta pemanfaatan biogas. Nah, penerapan prinsip 9R pada sektor ini ada R2 atau reduce, yakni efisiensi input pertanian, ada R3 reuse, yakni penguatan atau penggunaan kembali bahan pangan atau kemasan. Yang ketiga ada R7 atau repurpose, yakni pemanfaatan sisa pangan sebagai pakan, ternak, dan pupuk. Dan yang terakhir ada R8 atau recycle, yakni pengolahan limbah organik menjadi kompos. Indikator, capaian, dan target. Arah kebijakan yang pertama yakni ada penurunan penggunaan sumber daya dan material. Indikator utamanya yakni sirkular material input dan capaiannya di 2023 yakni sebesar 2,88% dan targetnya di 2045 yakni meningkatkan signifikan melalui praktik pertanian sirkular, bio-input, dan efisiensi air. Nah, arah kebijakan yang kedua yakni perpanjangan daya guna produk dan material. Indikator utama yakni durability rate dan capaiannya di 2023 sebesar 0,0038%. Targetnya di 2045 yakni pengurangan kehilangan pangan sebesar 55% dibanding 2020. Nah, arah kebijakan yang ketiga yakni daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi. Indikator utama yakni recycling rate dan capaiannya di 2023 sebesar 16,30%. Targetnya di 2045 yakni
Lebih dari 35% melalui pengolahan limbah organik menjadi kompos, pupuk, dan energi. Perjalanan menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan, Indonesia telah memiliki contoh nyata dalam penerapan ekonomi sirkular yang patut diapresiasi. Salah satu pelaku utamanya adalah PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di Lampung. Mereka mengubah berbagai jenis limbah seperti sisa nanas, kotoran sapi, dan bambu menjadi produk baru dengan nilai ekonomi. Limbah tersebut diolah menjadi kompos, pakan ternak, serta biogas. Bahkan, air limbahnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang mampu menghemat energi hingga lebih dari 30%. PT Great Giant Pineapple menerapkan prinsip 9R dengan baik, terutama melalui reduce dengan efisiensi penggunaan energi dan air, repurpose dengan mengolah sisa bahan menjadi produk baru, serta recycle mendaur ulang limbah organik dan air. Hasilnya cukup mengesankan, penghematan energi yang signifikan, pengurangan limbah dan emisi karbon, serta terciptanya nilai tambah dari bahan sisa. Perusahaan ini membuktikan bahwa sistem zero waste bukan hanya konsep, tetapi dapat diwujudkan dengan dampak ekonomi dan lingkungan yang positif. Dengan langkah ini, PT Great Giant Pineapple menunjukkan bahwa masa depan pangan Indonesia yang berkelanjutan bukan hanya mungkin, tetapi sudah mulai diterapkan. Rekomendasi penguatan sektor pangan. Rekomendasi ini terdapat 4, yaitu yang pertama kebijakan dan tata kelola. Kebijakan dan tata kelola meliputi integrasi ekonomi sirkular pangan ke dalam kebijakan pangan nasional, RPJMN, dan regulasi sampah organik, serta memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk pendataan dan pembiayaan. Yang kedua ada infrastruktur dan teknologi, meliputi bangun fasilitas komposting, biogas, dan pusat daur ulang pangan di tingkat daerah, serta mengembangkan sistem cold chain terjangkau bagi UMKM untuk menekan kehilangan pasca panen. Yang ketiga, edukasi dan konsumsi berkelanjutan, meliputi kampanye nasional untuk mengubah perilaku konsumsi dan mendorong food sharing platform, serta penguatan peran masyarakat melalui bank makanan dan food rescue movement. Dan yang terakhir ada pendanaan dan insentif, meliputi menciptakan skema pembiayaan hijau bagi petani dan industri yang menerapkan praktik sirkular, serta memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang memproses limbah organik menjadi produk baru. Kesimpulannya, sektor pangan merupakan fondasi utama ekonomi sirkular organik di Indonesia. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah, penerapan konsep ini mulai terlihat nyata seperti yang dilakukan PT Great Giant Pineapple di Lampung yang berhasil mengubah limbah produksi menjadi kompos, pakan ternak, dan biogas. Potensi ekonomi sirkular pangan sangat besar untuk menciptakan sistem pangan berkelanjutan, mengurangi emisi, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku industri. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat agar sirkularitas bisa berjalan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Great Giant Pineapple started as a humble plantation in Lampung, area of Sumatra in Indonesia during 1970. Today, we have grown into the largest integrated canned pineapple producer in the world. Where we serve one in every 4 canned pineapples in the world and distribute the harvest of our plantation from Indonesia to more than 65 countries around the world. We supply our product to the world
All year round, we take pride in delivering our goods to the customer in the top condition and in timely manner. To do so, we need to manage our supply chains well. Hence, transport and logistics are a critical part of delivering our promise to our customers. We started shipping with MSC 20 years ago. We find MSC to be a reliable partner. MSC has committed to having its own feeder call into Pajang Port in Lampung every week without fail. And it is today the dominant carrier that we are using. Partnering with MSC provides us what the required expertise, resources, capacity, and system to help us manage our supply chain, therefore achieving a greater result. We are comfortable and happy with how our cargo is being handled by MSC. Safe handling of cargo is critical for our business, and we know we can always rely on MSC to do it best. Being the largest container shipping line in the world, MSC also has the capacity to accommodate our growing shipping needs. We are now shipping with MSC to many countries around the world, such as United States of America, Europe, and Australia. We are happy to see MSC's strong commitment to sustainability and its ongoing effort to use carbon efficient ships and reduce emissions. By working with the right partners such as MSC, along with a common shared vision, we look forward to expanding our business in a sustainable way and taking our pineapples to more destinations across the world.